Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan singkat hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang senantiasa mengasihi kami dengan kasih yang abadi. Pada hari ini kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena itu berbicaralah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah ujian Abraham. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam sekolah yang biasa pelajaran lebih dahulu diberikan baru kemudian ujiannya. Dalam sekolah kehidupan kadang ujiannya lebih dulu baru pelajarannya. Hari ini kita akan belajar tentang Abraham, di mana Abraham telah lulus dalam beberapa ujian sebelumnya. Misalnya ketika ia meninggalkan tanah asalnya, ketika ia berkorban dengan memberikan bagian tanah yang terbaik kepada Lot, dan ketika ia harus merelakan kepergian Ismail anaknya. Namun kali ini Abraham berhadapan dengan ujian terberat. Mari kita lihat di Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Saya mempersilakan Bapak Ibu, saudara-saudari membacakan perikop ini secara khusus. Allah menguji Abraham di ayat yang pertama, bukan supaya Abraham terjebak dan berbuat dosa, melainkan supaya imannya teruji. 3 perintah singkat dari Allah untuk Abraham. Ambillah anakmu Ishak, pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah ini tidak memberitahu kepada kita jawaban Abraham atau apa yang ada dalam pikirannya saat itu. Kita hanya diberitahu bahwa keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Hal ini dapat kita lihat dalam Kejadian 22 ayat yang ketiga. Ujian dan ketaatan Abraham bukan hanya terlihat pada awal kisah ini. Perjalanan bersama Ishak ke Moria membutuhkan beberapa hari. Dikatakan dalam ayat yang keempat, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ini bukan semata-mata satu kalimat tambahan tanpa makna. Di sini kita dibawa ke inti pergumulan seseorang yang sedang dalam ujian imannya. Seandainya kita adalah Abraham, mungkin kita berpikir untuk balik arah saat melihat tempat itu dari jauh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bayangkan juga apa yang ada di pikiran Abraham ketika kemudian ia memikulkan kayu untuk kurban itu pada bahu anaknya. Ayat yang ke-6. Dan ketika Ishak bertanya, "Bapa, di manakah anak dombanya?" Ayat yang ke-7 kita lihat di sana. Allah akan menyediakan anak dombanya. Jawab Abraham kepada anaknya. Ayat yang ke-8. Disinilah kualitas iman Abraham terlihat di tengah ujian. Keduanya berjalan bersama dan akhirnya sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat yang ke-9. Dan tibalah langkah terakhir yang harus Abraham lakukan. Ia mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau itu untuk menyembelih anaknya. Ayat yang ke-10. Mengapa Abraham melakukan ini tanpa ragu? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, penulis surat Ibrani menjawab, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak,
ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Hal ini dapat kita lihat dalam Ibrani 11 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-19. Apa yang Abraham katakan kepada Ishak di ayat yang ke-8 digenapi. Karena Allah menyediakan seekor domba. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat yang ke-17. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita lihat perjalanan manakala ia hendak berjalan, saya boleh merenungkan dan katakan bahwa manakala Abraham mulai melangkahkan kakinya menuju Gunung Moria itu, saya percaya bahwa ia sedang berjuang mengalahkan dirinya sendiri antara ketaatan atau ketidak. Tapi saya percaya juga bahwa ketika dia melangkahkan kakinya dan hendak mempersembahkan anaknya yang tunggal, dia sudah berkemenangan di area dirinya sendiri. Bahwa ya, dengan segenap hati dia sudah mengalahkan dirinya, dengan imannya ia mengalahkan dirinya, bahwa Allah menyediakan domba baginya. Ketaatan Abraham itu tidak instan, itu proses demi proses yang Abraham alami dan dia lewati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai tanda bahwa ujiannya telah berakhir, dikatakan bahwa Abraham menamai tempat itu Yahweh Jireh, atau Tuhan akan menyediakan atau Tuhan akan melihat. Kalau sebelumnya Abraham mengatakan Elohim Jireh ayat yang ke-8 dalam terjemahan aslinya, sekarang tempat ini diberi nama Yahweh Jireh ayat yang ke-14 untuk memberi penekanan pada Allah yang telah mengikat perjanjian dengannya dan keturunannya. Mungkin sekali hanya Abraham dari antara semua orang percaya yang ujiannya menyangkut perintah untuk menyembelih anaknya sebagai kurban di atas mezbah. Ujian Abraham berbeda dengan ujian untuk Ayub, untuk Paulus, dan untuk kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, yang jelas Allah sewaktu-waktu menguji kita untuk memurnikan iman kita. Bahkan seiring ujian itu menyangkut apa yang Tuhan telah lebih dahulu berikan kepada kita, seperti dalam ujian Abraham dan Ayub. Yang diminta dari kita adalah ketekunan, penyerahan diri, dan keyakinan akan janji dan rencananya bagi kita. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Karena itu, apapun kondisi, apapun ujian yang kita alami dan kita hadapi hari ini, kita tetap memandang kepada Kristus, bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Yakinlah bahwa ketika kita taat dalam ujian, Allah menolong kita dan memberi kita kemenangan. Biarlah dari tokoh Abraham bagaimana Tuhan menguji imannya, terbukti kasihnya kepada Allah tidak bergeser dengan apapun juga. Mari kita belajar dari tokoh Abraham dan kita boleh mempraktekannya sesuai dengan kebutuhan hidup kita sehari-hari, dan Roh Kudus kiranya menolong dan memampukan kita untuk bertahan dalam menghadapi ujian hidup ini. Kiranya Kristus dipermuliakan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang dibukakan bagi kami, bahwa kami tidak salah mempercayai Engkau ya Tuhan. Meskipun di tengah-tengah pergumulan kesulitan iman kami diuji, namun kami percaya bahwa ketika kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu, maka Engkau sanggup untuk menolong dan mengeluarkan kami dari setiap ujian hidup. Dan terbukti bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami seorang diri. Dan itu kami lihat dalam pribadi atau tokoh Abraham. Tuhan menolong kami sehingga kami sanggup mempraktekkan dan mengaplikasikan kebenaran firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Doa saya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sampai jumpa lagi dalam renungan berikutnya. Amin.